bajunya itu kayak baju Pangeran Diponegoro itu yang jubah gitu ya. Pakai jubah. Ya, tinggi sekali. Saya sampai noleh begini, saya nggak bisa lihat mukanya karena tinggi sekali. Itu malam, siang, Mau maghrib. menjelang maghrib. Di kamar kamar saya. Kayak sosok laki-laki, tinggi besar. Iya, tinggi besar. Jadi saya lihat nggak bisa lihat. Tapi tidak mengganggu. Hanya Artinya diam saja. sosoknya muncul di Ya. sekitar kamar mandi. Ya, saya lagi cuci muka, tiba-tiba, gede sekali begitu. Membangun, merenovasi gereja ini, mereka menemukan banyak rangka. Banyak rangka-rangka termasuk di bawah mimbar ini juga banyak rangka ditemukan. Di bawah? Ya, di bawah mimbar. Jadi bukan hanya rangka-rangka jenazah, tapi juga ada peti-peti jenazah yang ditemukan. Ada juga yang mereka temukan masih ada rambut, masih ada gigi. Masih utuh? Ya, saudara, saya sekarang berada di GPIB atau Gereja Protestan di Indonesia Barat. Bagian barat. Persisnya ada di Jalan Ayani, Kota Mojokerto. Nah, informasinya gereja ini gereja tertua di Kota Mojokerto karena dibangun tahun 1899 atau sekitar 100 lebih tahun yang lalu. Dan kenapa kita memilih gereja ini? Karena selain tertua, gereja ini penuh sejarah dan gereja ini mengalami satu kali rehab atau tidak dipertahankan kembali bangunan yang tertua itu. Dan jika tidak salah, waktu itu dibangun oleh Belanda. Dan ini adalah bangunan yang baru. Kita akan mengupas seperti apa gereja tertua di Kota Mojokerto ini, baik dari sisi historinya maupun dari sisi lain, termasuk mungkin banyak pendeta-pendeta yang punya pengalaman mistis. Dan kebetulan malam hari ini saya ditemani beliau langsung, Pendeta Erika. Lah, Pendeta Erika adalah pendeta yang bertanggung jawab di sini, dan nanti kita akan menemui narasumber yang lain. Langsung aja, selamat malam Pendeta. Malam, Pak. Kabarnya gimana? Baik. Sudah berapa lama untuk mengabdi di sini, Pendeta? Saya datang di sini tanggal 10 Oktober tahun lalu. Ya. Jadi baru setahun lebih ya. Jadi karena kalau di GPIB itu per 4-5 tahun pendetanya mutasi rotasi. Oh, per 5 tahun. Per 5 tahun. Artinya bisa dikatakan satu periode. Ya, gitu. satu periode pindah. Ya, Pendeta, bahwa GPIB ini kan unik bangunannya. Apalagi saya mendengar bahwa banyak yang dokumen-dokumen terdahulu seperti Alkitab di belakang kita ini nanti kita bahas. Dan mungkin pertanyaan pertama adalah bisa diceritakan sejarah dari gereja tertua di Kota Mojokerto ini, Pendeta. Iya, jadi GPIB itu kan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Mas. Jadi adalah bangunan peninggalan Belanda yang kalau Mas bisa lihat rata-rata di pusat-pusat kota itu kalau dia nomor 1, kemudian di pusat kota salah satunya GPIB Mojokerto ini, karena memang Belanda tuh pasti bangun di pusat-pusat kota gitu ya. Nah, seperti kita tahu kan Belanda datang pertama ke Indonesia kan untuk mencari rempah-rempah. Gitu. Nah, ketika mereka mau datang ini, Ratu Belanda itu, kalau dalam sejarah gereja ya, Ratu Belanda itu berpikir bahwa keimanannya orang-orang Belanda yang pergi jauh dengan menggunakan kapal ini harus tetap terpelihara. Karena itu tetap ada dalam rombongan itu orang-orang yang memberitakan Injil. Tapi untuk memelihara keimanannya para pekerja-pekerja Belanda ini.
Nah, ketika melakukan ekspansi ke Indonesia, gitu, rata-rata Indonesia bagian timur ya, ke Ambon, Maluku, kemudian ke Minahasa dan sebagainya itu, mungkin ketika mereka turun dari kapal itu mereka melihat kok masyarakat Indonesia ini masih masyarakat yang animisme, dinamisme. Nah, tadinya hanya untuk memelihara kehidupan keimanan orang-orang Belanda, maka mereka juga lah menyebarkan tentang Tuhannya kami, gitu kan, kepada orang-orang Indonesia ini. Nah, 350 tahun Belanda ada di Indonesia, tidak mungkin kan mereka tidak membuat bangunan-bangunan termasuk di tempatnya beribadah begitu. Nah, dibangunlah bangunan-bangunan ini yang untuk juga supaya orang-orang Belanda itu beribadah begitu. Karena kan 350 tahun, bayangkan pasti mereka beranak pinak juga kan, hidup di sini dan sebagainya. Nah, disinilah seperti misalnya GPIB Immanuel Mojokerto ini dulunya juga fungsinya bukan sebagai gereja, tapi artinya bangunan pertama tidak difungsikan sebagai gereja. Ya. Lantas sebagai apa? Sebagai tempat gedung pemerintahan yang kalau saya baca sejarah-sejarahnya itu gedung pemerintahan untuk wilayah Mojokerto, Kediri dan Lamongan. Pemerintahan di era Belanda. Berarti pemerintahan Belanda. Ya, pemerintahan Belanda. Nah, karena kan ini dibangun 1899 gitu. Nah, gedungnya kecil saja gitu, gedungnya kecil saja, kalau beribadah itu hari Minggu hanya muat sekitar 30-an orang. Saat itu? Ya. Nah, ketika Belanda kalah gitu kan dari Jepang, kemudian Belanda harus pulang meninggalkan Indonesia, maka bangunan-bangunan yang ada ini diserahkanlah kepada pemerintah gitu. Nah, ketika serahkan kepada pemerintah, ini kan adalah bangunan-bangunan yang memang harusnya menjadi tempat ibadah gitu. Nah, gereja-gereja yang ada di Indonesia bagian timur itu, kalau GPIB itu punya 3 gereja saudara. Gereja Protestan Maluku di Ambon, di Maluku. Kemudian ada Gemit, Gereja Maseri Injili Timur itu di NTT. Nah, 3 gereja tua ini, gereja saudaranya GPIB ini berpikir ini harus ada sinode gereja sendiri, maka hadirlah GPIB 1948. Nah, gedung-gedung gereja inilah dikasih nama GPIB itu. Dan ini GPIB Immanuel Mojokerto. Jadi cuma satu rata-rata itu bangunan-bangunan Belanda yang ada di wilayah-wilayah ini biasanya cuma satu begitu. Kayak di Kediri kan cuma satu. Nah, kalau dia ada lagi itu berarti misalnya seperti perkembangan dari gereja yang gereja Belanda ini. Istilahnya gitu. cabang. Ya, cabangnya terus dia menjadi mandiri. Ya, Pendeta, apa benar hampir tidak ada peninggalan asli begitu, karena mungkin informasi yang saya baca tahun 2000 pernah dilakukan rehab total begitu. Ya. Jadi karena memang jemaat tambah banyak ya, jemaat tambah banyak karena banyaknya juga pabrik-pabrik di sekitar kabupaten dan kota Mojokerto, maka berpikir bahwa ini gereja harus diperluas. Di tahun 99 mulai diperluas, selesai tahun 2000 begitu. Setahun mereka mengerjakan ini, itu di zamannya Pendeta Abraham Ferdinandus gitu. Beliau 2 periode di sini mengerjakan ini semua dan selesai. Kemudian yang saya tahu biasanya kalau gereja-gereja bangunan Belanda itu minimal itu ada lonceng gereja. Ada lonceng? Ya. Di GPIB ini ada? Hilang. Maunya ada? Harusnya ada. Pernah ada. Tapi kalau saya lihat kalau dari sisi luar, kalau siang mungkin siang atau pagi atau sore masih terlihat di atas. Itu rehab hasil baru, desain baru. Persis. Itu persis dengan yang lama. Ada. Itu biasanya yang di atas itu tempat lonceng. Yang seperti itu untuk tempat lonceng. Lantas kemana? Konstruksi lama, lonceng lama, dan identik bangunan gereja lama kemana ya? Bangunan lamanya sama. Ini secara desain. Bangunan ini sama dengan bangunan lama, persis, tidak ada yang berubah. Depannya semua persis. Cuma memang kalau secara struktur bangunan, kalau yang pernah baca bahwa dulu itu dari besi-besi itu dikirim dari Inggris. Jadi didesain di Inggris, dibawa ke sini langsung dipasang gitu. Konstruksinya dari Inggris. Ya. Bukan dari Belanda ya? Bukan, dari Inggris. Dari Inggris. Termasuk mungkin yang kita kenal banyak waktu itu mungkin besi dan timah. Ya, nah itu semua katanya dari Inggris. Jadi didesain di sana, dipasang, dirangkanya dipasang di sana, dikirim ke sini tinggal dipasang di sini. Nah, cuman kalau bangunan ini kan kita bangun tahun 1999 sampai 2000 ya. Coraknya Indonesia. Tapi wujud bangunannya masih mirip. Mempertahankan. Nggak ada yang berubah. Jendela dan semua. Artinya bangunan ini sudah berusia 22 tahun, hasil renovasi. Nah, Pendeta, saya ingin menyinggung bahwa di sini kan banyak cerita juga. Termasuk salah satu bukti sejarahnya adalah ada bunker di depan halaman sisi barat. Kemudian banyak kitab-kitab yang di belakang kita ini yang masih sangat dipertahankan dan dirawat.
bisa diceritakan Pendeta, kalau ngomong bunker itu informasi yang kami dapat ada nyambung di beberapa perkantoran dan sekolah di sekitar sini. Itu seperti apa Pendeta? Ya, yang saya juga gali dengan jemaat waktu renovasi ini begitu, mereka coba pernah masuk tapi jalan hanya ketemu pasir, runtuhan pasir, jadi takut kehabisan oksigen begitu. Jadi artinya di sana memang ada lubang baru masuk begitu. Nah itu kokoh sekali, apa namanya, konstruksinya kokoh sekali. Itu kalau orang Jawa nyebutnya kayak bangunan genduk begitu ya, tempat dan itu kokoh sekali ya, artinya bangunan sudah ratusan tahun ya, sudah ratusan tahun, ada orang bakar sampah di situ, masih kokoh sekali bangunannya. Nah kemudian kalau saya perhatikan gedung gereja ini pun jalanan itu agak jeglok ke dalam begitu kan, jadi mungkin karena lewatin terowongan situ, iya. Karena kalau kita pondasi tidak padat begitu kan pasti dia keramik turun ya Mas ya. Nah yang kami punya ya paling cuma bunker itu begitu, sama ya kitab-kitab ini begitu. Nah keterbatasan kami sebagai gereja yang sumber dana hanya dari persembahan begitu kan, dari persembahan dan jemaat memberikan persepuluhan dan sebagainya. Untuk merawat ini ya kami merawat ala kadarnya, yang menurut kami itu sudah baik lah, kami taruh di lemari kaca dan sebagainya begitu. Artinya masih ada bukti itu ya. Dan itu ada kaitannya dengan gereja Pendeta? Yang mana bunker nih? itu? Gak ada. Gak ada ya? Itu hanya mungkin karena masuk di wilayahnya kami dan bersamaan dengan gereja yang lama ya. Tapi untuk sekarang ya hanya itu saja. Jadi kami juga tidak berniat untuk merobohkan, supaya mungkin orang berpikir kan kenapa nggak dirobohkan saja supaya lahan parkir bisa semakin luas. Tidak ada niatan untuk merobohkan, supaya itu juga menjadi sebuah tanda bahwa itu peninggalan Belanda begitu. Nah di belakang kita sama Pendeta ini ada kitab yang kalau saya melihatnya ada tahun 1816 begitu ya Pendeta, dan pakai bahasa Belanda. Mungkin nanti Pendeta bisa menyinggung ini kitab apa sih gitu lah, dan kita akan lihat, bisa ditunjukkan kepada penonton Pendeta. Nah kitabnya cukup besar ini, kalau beratnya mungkin sekitar hampir 3-4 kilo gitu kitabnya. Nah ini dokumen apa sebenarnya Pendeta? Ya, ini Alkitab bahasa Belanda yang kalau dilihat tulisan-tulisannya memang bahasa Belanda ya. Minta maaf kebetulan saya tidak mengerti bahasa Belanda begitu, tapi ini kalau di sini kan ada Sinai, Ex Horeb gitu kan. Jadi memang ini tentang keluarnya bangsa Israel dan bagaimana Musa naik ke Gunung Sinai, Gunung Horeb gitu. Nah, ini perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita punya, tapi dalam tulisan bahasa Belanda gitu. Jadi Alkitab agama Kristen kan bahasa aslinya itu kan dari bahasa Ibrani kalau perjanjian lama, kemudian di perjanjian baru itu pakai bahasa Yunani. Nah ketika kekristenan itu menyebar, diterjemahkan ke daerah-daerah. Kalau gambar ini menunjukkan apa? Roma atau Inggris? Ini kan Romawi nih Pak. Romawi. Jadi ini kan cuma biasanya kan supaya kita itu yang sekarang ini punya gambaran, oh dulu ketika kekristenan Yesus tuh, itu kan dalam ketika murid-murid Yesus juga memberitakan Injil, orang-orang Yahudi itu ada dalam penguasaan pemerintahan Romawi, begitu. Jadi ini mau memperlihatkan, oh ini loh ciri khasnya pemerintahan Romawi demikian. Gitu. Nah ini salah satu bukti bahwa nanti kita lebih detail, ada yang menunjukkan tahun 1618 sampai 1619. Dan dicetak di tahun 1868. Bisa diulang sedikit dari isi dari kitab ini, Pendeta? Ya. Sebenarnya menjelaskan tentang apa? Kalau Alkitab itu sama. Alkitab yang kita punya sekarang itu sama dengan ini. Tapi ini pakai bahasa Belanda, yang sekarang kita punya pakai bahasa Indonesia. Terjemahkan ke Indonesia. Ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, Alkitabnya orang Kristen itu ada dua, perjanjian lama dan bukan dua ya, ada dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah bahasa aslinya perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani, perjanjian baru itu dari bahasa Yunani. Nah ketika kekristenan itu disebarkan ke Eropa, kemana, maka
bangsa-bangsa ini yang misalnya kayak di Belanda, di Inggris, mereka menerjemahkan Yunani sama Ibrani tadi ke dalam bahasa nasional mereka. Nah, ketika juga ini datang ke Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahkan sekarang Alkitab itu sudah ada yang bahasa Jawa Kromo, ada bahasa Batak, ada bahasa Sunda. Semua bahasa daerah di Indonesia punya Alkitab terjemahan bahasa daerahnya. Dan selain menggunakan bahasa Belanda, uniknya itu halamannya tidak sama dengan halaman cetakan di Indonesia. Ya. Kalau di logikanya adalah itu sekian ratus halaman. Tapi begitu kita ada terbagi bab dan setiap bab halaman 1 sampai habis. Begitu seterusnya. Sehingga tidak mulai 1 sampai terakhir kan gitu. Ya, karena itu menyatakan ada bagian-bagian kitab, Mas. Jadi kalau di Alkitab itu kita punya 66 kitab. Jadi kalau Mas baca chapter 1 sampai chapter itu berarti bagian Alkitab itu di halaman sekian. Ya. Ini rencana mau dirawat, dipertahankan harus dong, Mas. Jadi memang harapannya ya, karena sekarang sudah ada elektronik begitu kan. Kemarin juga orang Purbakala datang, kalau bisa dibuat elektroniknya. Ya nanti secara digital maksudnya. Ya, secara digital supaya kita pelan-pelan ya. Karena butuh waktu, butuh biaya juga. Berat. Ya. Ya, Pendeta. Karena ini bangunan lama dan saya mendengar saat rehab di tahun 2000 silam itu ada ditemukan beberapa kerangka manusia. Ada bisa sedikit pas itu era Belanda atau memang orang-orang pribumi waktu itu? Apa benar ditemukan ada kerangka manusia? Ya, kalau saya datang ke sini sudah setahun, saya harus tanya ya supaya tahu cerita sejarah gitu kan, sejarah gereja ini. Mereka memang ketika membangun, merenovasi gereja ini, mereka menemukan banyak rangka. Banyak rangka-rangka termasuk di bawah mimbar ini juga banyak rangka ditemukan. Di bawah? Ya, di bawah mimbar. Jadi bukan hanya rangka-rangka jenazah, tapi juga ada peti-peti jenazah yang ditemukan. Artinya kerangka itu berada di dalam beduk? Ya, ada juga yang mereka temukan masih ada rambut, masih ada gigi. Masih utuh? Ya, masih gigi, ada rambut masih utuh? Masih ada yang utuh. Jadi tulang-tulang yang keras ini kan susah hancur ya. Jadi itu juga masih beberapa mereka menemukan. Informasinya ada berapa kerangka manusia? Banyak ya Mas ya, kalau yang saya tanya tuh banyak katanya. Lebih dari 5 atau? Lebih. Banyak. Dan kalau diidentifikasi apakah itu pribumi atau Belanda? Menurut informasi, karena dilihat dari ciri rambut, jadi ciri rambutnya orang Belanda. Bukan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia dulu kan tidak mungkin rambutnya pirang kayak rambut sekarang ya. Iya. Orang disemir-semir. Nah, dan itu dikuburkan kembali. Informasi yang saya dapat, dikuburkan itu tidak di luar dari gereja ini. Tetap berada di lingkungan gereja itu. Sebenarnya dikubur di mana, Pendeta? Menurut informasi di belakang. Jadi itu kan bentuk penghargaan ya. Jadi artinya mereka punya tempat pemakamannya di sini, ya kami kuburkan juga di sini. Menurut pemahamannya demikian. Karena ketika mereka memang sudah pergi ya, sudah meninggal. Tapi orang-orang yang sudah pergi itu kan juga harus kita hormati arwah-arwahnya. Jadi dikuburkanlah dengan layak juga. Walaupun memang tidak ada batu nisannya begitu. Berarti memang tidak ada batu nisan? Tidak ada. Ya, rumah pendeta ini kan setiap hari di sini. Ya. Persis berada di baratnya, Praput Selatan. Dan ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin dalam tanda kutip ini bangunan lama, bangunan Belanda, artinya bahwa pengalaman mistis itu bisa dialami oleh siapapun? Ya. Apakah termasuk mungkin pendeta pernah mengalami di sekitar sini? Ya, orang bilang percaya tidak percaya begitu ya Mas ya. Tapi bagi saya ya, kita tahu bahwa di kitab suci kita juga berbicara tentang adanya roh-roh yang begitu kan. Jadi buat saya ketika mereka juga memperlihatkan diri begitu ya, nggak apa-apa, tidak mengganggu, tidak membuat kita merasa tidak nyaman begitu. Jadi artinya hal-hal itu ya buat saya sih sebagai dinamika saja ya. Artinya
mereka tinggal di sini lebih dahulu daripada saya gitu. Yang penting kita tinggalnya, saya yang tinggal di sini sekarang. Bagaimana kita sama-sama merawat semesta yang Tuhan berikan, walaupun kata orang dunianya berbeda, begitu ya. Karena juga iya, saya di rumah itu juga ditimpuk dari atas. Tiba-tiba kok ada kayak kerikil jatuh gitu kan, padahal kan nggak ada masa lepas begitu kan, baru jatuhnya miring begitu kan. Saya cuma lihat cukup besar segini, siang-siang. Bentuknya apa? Kerikil batu, kayak dari apa? Bahasa kalau orang Jawa itu dilempar begitu ya? Ya, seperti dilempar. Jadi saya cuma noleh, ya sudah, nggak apa-apa. Selain itu mungkin pendeta ada lagi? Ada, tapi bagi saya ya, kamu memperlihatkan diri dan sebagainya ya nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu. Kalau boleh digambarkan mungkin yang itu bentuknya apa ketika kemunculan sosoknya? Iya. Orang Belanda kah? Saya nggak bisa lihat mukanya ya, tapi pakaiannya itu saya lihat seperti, kalau saya gambarkan ya seperti pakaian Pangeran Diponegoro. Justru pribumi? Bukan, maksud saya bajunya itu kayak baju Pangeran Diponegoro itu yang jubah gitu ya. Pakai jubah? Ya, tinggi sekali. Saya sampai noleh begini, saya nggak bisa lihat mukanya karena tinggi sekali. Itu malam? Siang? Mau maghrib. Menjelang maghrib? Di kamar mandi saya. Kayak sosok laki-laki? Tinggi besar? Iya, tinggi besar. Jadi saya lihat gini nggak bisa lihat. Tapi tidak mengganggu. Hanya artinya saja. Sosoknya muncul di sekitar kamar mandi? Ya, saya lagi cuci muka. Tiba-tiba, gede sekali begitu. Tapi enggak ngapa-ngapain, dan saya juga enggak merasa badan saya sakit. Badan saya, orang kan biasa merasa badan, saya enggak merasa badan saya sakit, dan dia juga tidak mengganggu yang bagaimana, tidak. Dan kalau dari sisi pakaian mungkin menampakkan wajah? Enggak kelihatan wajahnya. Kalau jadi pakaian? Hanya pakaian jubah dari saya cuma lihat atasnya begini, jubah tuh sampai bawah. Dan itu warna jubahnya? Hitam tapi ada mengkilat-mengkilat kayak silver gitu. Saya pikir itu, makanya saya bilang kayak baju Pangeran Diponegoro, karena saya kan sebelum di sini saya di Salatiga. Gereja kami itu kan juga gereja bangunan Belanda tapi kecil ya. Depannya itu ada patung Pangeran Diponegoro, pakai kuda yang jubahnya begitu. Gitu. Makanya saya bilang itu bisa menggambarkan. Ya, itu seperti jubahnya Pangeran Diponegoro. Selain itu mungkin di sekitar gereja atau di dalam ada nggak pengalaman yang lain juga? Kalau saya ya anak saya suka lihat, mama itu di sana. Tapi kan enggak, dia ketawa aja. Yang lain-lain enggak. Apakah yang dimaksud itu sosok anak-anak? Ada anak-anak, ada perempuan, tapi noni-noni Belanda. Noni Belanda. Dan itu kelihatan? Dan kelihatan. Putra pendeta ya? Ya, anak saya nomor 1. Cantik ya, noni? Cantik. Usia mungkin? Iya. Jadi beberapa kenalan saya datang yang punya karunia begitu, dia bilang juga di sini semua Belanda. Nggak ada yang pribumi. Artinya bisa dimaksud orang banyak itu satu keluarga? Ya karena mungkin dulu di sini kan, bayangkan kalau dia dari tahun 1899 sampai sekarang, berarti kan mungkin ada banyak pergantian orang ya. Bahkan bisa diduga sebelum 1899. Ya, bisa jadi. Dan itu tidak mengganggu sama sekali? Tidak mengganggu. Entah ada yang pernah cerita sama kenalan saya, kebetulan dia datang tamu, kenalan saya, itu orang yang bisa lihat, dia bilang memang ini dulu pusat pemerintahan di zamannya Majapahit juga. Di zamannya Majapahit ini pusat pemerintahannya Majapahit juga daerah sini. Jadi itu sama Belanda. Jadi karena Mojokerto ya. Awal mula Nusantara kan dari Mojokerto kan. Iya pendeta. Terakhir saya mau menanyakan bahwa harapan pendeta ke depan terkait dari sisi filosofi gereja, dari sisi bangunannya, dan kemudian mungkin jamaah juga, dan apa yang perlu disampaikan kepada para jamaah terkait gereja. Iya, kami baru menyelesaikan pengecatan gedung gereja ini. Jadi bukan hanya dicat, tapi rispang dan sebagainya itu kami ganti semua. Dan itu memang bukan dengan dana yang kecil ya, karena bangunan yang besar ini luar dalam, dan yang luar itu kami cat juga dengan cat yang bagus, outdoor, supaya dia tidak cepat
rusak begitu kan, karena bagi kami ya tempat ibadah harus kita rawat begitu kan. Jadi baru selesai di awal Desember, 3 Januari kami selesaikan ini. 1 tahun, nggak sampai 1 tahun, 6 bulan kami kerjakan pengecatan gedung gereja ini. Semuanya diperbaharui, dicat, masuk jendela-jendela, pintu juga kami cat rapi begitu. Nah memang karena gereja, kalau di kami sini kan penerimaan hanya berasal daripada jemaat begitu. Jadi harapan-harapannya ya ini menjadi kepedulian jemaat semua untuk bagaimana rumah tempat kita beribadah ini kita jaga, kita rawat gitu kan, supaya ada kenyamanan, ada damai sejahtera, dan orang yang melihat juga senang gitu kan Mas. Dan bukan hanya jamaah, mungkin agama lain bisa ya, orang yang di sini. Karena mungkin kota Mojokerto adalah kota toleransi. Ya. Nah, jadi kemarin ada di sini nih sahabat sosial berbagi Mojokerto, ya itu mereka bagi-bagi sembako juga di sini. Bu Pendeta, kalau besok-besok kami ada kegiatan, oh nggak apa-apa, pakai saja. Karena halamannya luas, parkirannya mereka bilang, dan tempatnya di tengah kota begitu. Jadi ya sebagai orang yang menerima tamu kan pasti juga kita rawat rumahnya gitu kan Mas. Iya. Terima kasih Pendeta. Sama-sama Mas. Itu tadi ngobrol-ngobrol kami dengan Ketua Umum Gereja di sini. Dan semoga banyak manfaatnya. Nanti kita akan mengulik lagi tentang sisi lain dari gereja ini, karena di situ masih ada satu narasumber yang mungkin nanti teman-teman bisa nggak asing lagi, dan kita akan mengulik seperti apa kelanjutan dari sisi lain gereja GPIB di Kota Mojokerto, tepatnya di Jalan Ayani. Kita akan ketemu di segmen kedua. Selamat malam. Matur nuwun Pendeta.